mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita semua ke hidup yang kekal. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga Dan dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi. Ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Ya Tuhan, dengarkanlah dengan rela permohonan kami, supaya sebagaimana kami percaya bahwa penyelamat umat manusia ada bersamamu dalam kemuliaan-Mu, kami pun boleh mengalami Dia tinggal bersama dengan kami sampai akhir dunia, seperti yang telah dijanjikan.
Semoga dalam terang sabdanya kami dituntun untuk menggunakan setiap sarana komunikasi di tengah perkembangan zaman ini untuk mewartakan kasih, membangun persaudaraan, menjaga martabat manusia, dan menjadi saksi Injil yang menghadirkan wajah Kristus yang berbelas kasih dan pembawa pengharapan bagi semua orang. Sebab dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Kita mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Setelah Yesus diangkat ke surga dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, kembalilah para rasul ke Yerusalem yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya. Setelah tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus anak Alfeus, Simon orang Selot, dan Yudas anak Yakobus. Dengan sehati, mereka semua bertekun dalam doa bersama dengan beberapa orang wanita serta Maria, Ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gentar? Aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, satu inilah yang ku ingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup.
Kasihanilah aku dan jawablah aku. Wajah-Mu ku cari ya Tuhan, seturut firman-Mu carilah wajah-Ku. Aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Bacaan dari surat pertama Rasul Petrus. Saudara-saudara terkasih, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus. Dengan demikian, kamu pun boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Kristus menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri, penjahat atau pengacau. Tetapi jika kamu harus menderita sebagai orang Kristen, janganlah malu karena hal itu. Malah, kamu harus memuliakan Allah dalam Kristus itu. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kembali kepadamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menengadah ke langit dan berdoa, "Bapa, telah tiba saatnya, muliakanlah putramu, supaya putramu memuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus."
Aku telah memuliakan engkau di bumi dengan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk aku lakukan. Sekarang ya Bapa, muliakanlah aku di hadiratmu sendiri, dalam kemuliaan yang aku miliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu, dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku berasal dari engkau. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar bahwa aku datang dari engkau, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku. Sebab mereka adalah milikmu, dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku. Dan aku telah dimuliakan di dalam mereka. Aku tidak lagi ada dalam dunia, tetapi mereka masih ada dalam dunia, dan aku datang kepadamu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita memasuki hari Minggu Paskah ke-7. Sebuah momen transisi liturgis yang amat krusial. Kenapa? Karena saat ini kita berada dalam ruang tunggu iman antara peristiwa kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus dan penantian kedatangan Roh Kudus pada hari raya Pentakosta. Di tengah suasana penantian yang suci ini, gereja sedunia merayakan hari Minggu Komunikasi Sedunia ke-60. Pada tahun 2026 ini, Paus Leo memberikan kita sebuah amanat yang sangat mendalam melalui surat gembalanya yang bertajuk Menjaga Suara dan Wajah Manusia. Sebuah pesan yang sangat relevan ketika dunia kita hari ini semakin didominasi oleh kecerdasan buatan, oleh algoritma digital, dan juga oleh komunikasi layar yang mengancam hilangnya ketulusan perjumpaan antar manusia. Dalam suratnya, Paus Leo mengingatkan kita akan akar kata manusia dalam tradisi kuno. Orang Yunani mendefinisikan manusia sebagai prosopon, sebagai wajah, yang berarti apa yang ada di hadapan seseorang. Jadi manusia itulah apa yang ada di hadapan seseorang, itulah wajah. Sebuah tempat kehadiran dan hubungan. Sementara istilah Latin untuk orang adalah persona, personare, membunyikan suara melalui sesuatu.
Maka Paus menegaskan bahwa teknologi modern memang menawarkan banyak kemudahan, banyak bantuan yang sangat luar biasa kepada manusia. Namun algoritma itu tidak memiliki jiwa. Namun teknologi dan apapun yang sangat membantu tanpa jiwa. AI bisa meniru teks, bisa juga memanipulasi gambar, bisa memanipulasi foto, bahkan bisa mengkloning suara manusia. Tetapi ia tidak akan pernah bisa memiliki empati, tidak pernah akan bisa memiliki etika, apalagi martabat manusia. Maka ketika kita menggantikan komunikasi yang tulus dengan sekedar interaksi mekanis dunia maya, itu berarti, kata Paus, kita sedang kehilangan, perlahan-lahan sedang kehilangan wajah dan suara sejati kita sebagai citra Allah, sebagai imago Dei, sebagai gambar dan rupa Allah. Lalu apa hubungannya dengan liturgi Paskah, Minggu Paskah ke-7 ini? Pesan Paus ini menemukan jangkar rohaninya yang sangat dalam sebenarnya dalam liturgi hari ini. Dalam bacaan pertama, kita melihat para rasul bersama Bunda Maria berkumpul, disebut di sana di ruang atas. Injil mencatat atau Alkitab mencatat mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Mereka bertekun sehati dalam doa bersama. Komunikasi para murid pada saat itu adalah komunikasi yang utuh. Mereka saling memandang wajah, saling memandang dan melihat wajah yang cemas namun penuh harapan. Yesus sudah wafat, mereka cemas. Lydia bangkit, ada harapan, dan kemudian dia pergi naik ke surga. Wajah mereka penuh kecemasan, tapi juga pada saat yang sama ada harapan. Mereka mendengar getaran suara satu sama lain karena mereka saling berjumpa. Mereka mendengar getaran suara yang keluar dari mulut satu dengan yang lain. Teristimewa ketika mereka berdoa bersama. Getaran suara dari murid yang lain sebelah kiri dan kanan bisa didengarkan langsung. Kehadiran fisik dan perjumpaan hati, itulah yang mempersiapkan mereka menerima Roh Kudus. Di tengah gempuran dunia digital saat ini, apakah keluarga kita masih menyediakan waktu untuk duduk bersama, saling memandang, saling mendengar keluh kesah, dan berdoa seperti para murid di ruang atas? Injil Yohanes yang kita dengarkan tadi, kita mendengarkan Yesus berdoa, doa iman Yesus sebelum ia berkorban bagi kita. Doa adalah bentuk komunikasi yang paling murni antara anak dan bapa. Doa adalah bentuk hubungan personal yang paling murni antara anak dan bapa. Dalam doa, Yesus tidak sekedar menyampaikan informasi, menyampaikan apa yang dia tahu dan yang dia lihat. Tidak hanya sekedar itu,
Ia menyerahkan dirinya, menjaga para muridnya, dan memohon perlindungan bagi murid-muridnya itu. Yesus berkomunikasi dengan kasih yang personal, yang sangat dalam. Maka belajar dari Yesus, komunikasi Kristiani bukanlah tentang seberapa cepat, bukan tentang seberapa cepat kita membalas pesan, seberapa cepat kita membalas WA, pesan WA, atau seberapa viral konten yang kita buat. Komunikasi Kristiani justru tentang seberapa besar kasih, seberapa besar perlindungan, seberapa besar ketulusan yang kita salurkan melalui kata-kata kita. Entah kata-kata di dunia maya, entah kata-kata yang terucap langsung berhadapan dengan orang lain. Maka ada tantangan bagi kita saat ini, mengkomunikasikan Kristus di era digital. Dalam bacaan kedua, Rasul Petrus mengingatkan kita untuk tidak malu jika harus menderita karena Kristus. Jangan malu menderita karena Kristus. Di era modern ini, penderitaan atau tantangan kita bukan berbentuk arus pembalik, ya, kontrakultural. Maaf, mungkin berbentuk arus terbalik, ya. Ketika di dunia luar sibuk memamerkan wajah palsu penuh filter, ketika dunia luar sibuk dengan pencitraan baik di TikTok maupun di Facebook dan masih banyak lagi yang lain, pendek kata di media sosial, saat ini kita ditantang untuk menampilkan wajah Kristus dalam tindakan, dalam kata-kata kita di era digital ini. Wajah Kristus yang penuh belas kasih, wajah Kristus yang penuh kejujuran dan apa adanya, yang asli. Saat dunia maya dipenuhi dengan suara-suara kebencian, suara-suara hoaks, dan robot digital yang memecah belah, kita semua saat ini dipanggil untuk menggaungkan suara kebenaran, suara penghiburan, dan suara yang damai dan penuh kesejahteraan, damai sejahtera. Maka kita diminta, sekali lagi, teknologi harus tetap menjadi alat yang memfasilitasi kita, alat yang membantu kita, bukan tuan yang menggantikan kehadiran manusiawi kita. Jangan jadikan media tadi menggantikan kehadiran fisik kita. Karena itu mari kita bertanya pada diri kita sendiri hari ini. Ketika kita berkomunikasi dengan sesama, dengan pasanganmu, dengan orang tuamu, dengan anak-anakmu, dengan sesamamu, apakah kita benar-benar memberikan wajah kita? Maksudnya memberikan perhatian penuh kepada yang berbicara, ataukah sambil pasangan berbicara
wajah kita selalu tertuju pada layar gadget kita. Sambil orang tua bicara, wajah kita tetap tertuju pada layar handphone kita. Apakah suara yang kita keluarkan di media sosial juga merupakan suara Roh Kudus yang membangun? Atau justru suara kebisingan yang merusak martabat orang lain, yang merendahkan martabat orang lain, yang menfitnah kehidupan orang lain? Maka Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, mari kita jadikan momentum hari komunikasi sedunia ke-60 ini untuk kembali ke ruang atas hati kita. Mari kita pulihkan terlebih dahulu komunikasi dengan Allah melalui doa yang tekun, dan kita sebarluaskan kasih itu kepada sesama melalui perjumpaan konkret dan nyata. Bapak Ibu Saudara terkasih, jagalah wajahmu, wajah manusiawimu, jagalah suaramu, karena di sanalah dalam wajah dan suaramu kehadiran Allah yang hidup dinyatakan. Semoga Roh Kudus yang kita nantikan membersihkan hati kita dan juga cara kita berkomunikasi, agar dunia melihat bahwa kita semua adalah saksi-saksi kebangkitan Kristus yang hidup dan hidup-hidup. Semoga demikian. Amin. Mari kita berdiri, kita nyatakan iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang oleh Roh Kudus, oleh kawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Doa umat. Saudara-saudara terkasih, marilah kita panjatkan doa kepada Allah Bapa kita agar gereja mampu menjadi saksi komunikasi kasih dan kebenaran di tengah dunia. Bagi gereja kudus, semoga gereja di seluruh dunia semakin mampu menghadirkan komunikasi yang membangun persaudaraan, damai dan harapan bagi umat manusia. Marilah kita mohon. Kristus, dengarkan kami. Bagi para pekerja komunikasi sosial, jurnalis, kreator digital, dan pelayan media gereja, semoga mereka senantiasa menggunakan talenta komunikasi untuk melayani kebenaran dan menjaga martabat manusia. Marilah kita mohon. Kristus, dengarkan kami. Bagi para pemimpin bangsa dan pengelola media, semoga mereka mempromosikan komunikasi yang jujur, adil dan berpihak pada kemanusiaan. Marilah kita mohon. Kristus, dengarkan
bagi kaum muda yang hidup di dunia digital. Semoga mereka bijaksana menggunakan media sosial dan mampu menjadi pembawa damai dan sukacita Injil. Marilah kita mohon. Bagi komunitas kita sendiri, semoga keluarga, lingkungan, dan paroki kita menjadi tempat komunikasi yang saling mendengarkan, menghargai, dan menguatkan. Marilah kita mohon. Allah Bapa kami, sudilah mendengarkan doa-doa umat-Mu dan mampukanlah kami menjadi pembawa damai kabar sukacita di tengah dunia. Demi Kristus Tuhan kami. Liturgi Ekaristi, persiapan persembahan. Ambillah Tuhan kemerdekaanku dan kehendak serta pikiranku. Terimalah Tuhan yang ada padaku. Gunakanlah menurut hasratku. Hanya rahmat dan kasih darimu yang ku mohon menjadi hartaku. Hanya rahmat dan kasih darimu ku mohon menjadi hartaku. Bapa di surga, terimalah hasil usaha jemaat-Mu. Roti dan anggur wujudnya cinta dan bakti maksudnya. Tanda syukurku kepadamu di dalam Yesus Putramu. Jiwa dan raga terimalah karya dan hidupku sambutlah. Tanda iman dan cintaku kepada Yesus Putramu. Dimuliakanlah namamu oleh seluruh umat-Mu. Bapa di surga, terimalah hasil usaha jemaat-Mu. Roti dan anggur wujudnya cinta dan bakti maksudnya. Tanda syukurku kepadamu di dalam Yesus
Muliakanlah namamu oleh seluruh umatmu. Sajian roti anggur ya Bapa, terimalah, jadikan tubuh Kristus dan darah sucinya yang taat sampai mati demi manusia, derita dosa kami dihapus olehnya. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta umat Allah yang kudus. Marilah berdoa. Ya Tuhan, terimalah doa-doa umat beriman bersama persembahan kurban ini. Semoga melalui perayaan cinta bakti yang suci ini, kami Kau perkenankan beralih pada kemuliaan surgawi. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudahlah dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, memuji Dikau setiap waktu ya Tuhan. Teristimewa pada masa ini kami memuji Dikau dengan lebih meriah, sebab Kristus Paskah kami sudah dikurbankan. Sebab setelah yang lama dibinasakan, semesta alam yang telah runtuh dibangun kembali, dan keutuhan hidup kami dipulihkan kembali dalam Kristus. Maka dari itu dalam sukacita Paskah yang berlimpah, seluruh dunia di atas bumi bersorak-sorai. Demikian juga kekuatan surga serta para malaikat mengumandangkan nada kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya berseru. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah
Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, segala makhluk ciptaan-Mu patut memuji Engkau. Sebab dengan pengantaran Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus dan dengan daya kekuatan Roh Kudus, Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu, dan Engkau tahan henti-hentinya menghimpun umat bagimu, sehingga dari terbitnya matahari sampai terbenamnya kurban yang murni dipersembahkan bagi nama-Mu. Maka kami mohon dengan rendah hati kepadamu ya Tuhan, supaya Engkau berkenan menguduskan dengan Roh-Mu persembahan ini yang kami bawa kepadamu, agar menjadi tubuh dan darah Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus yang menghendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam Dia dikhianati, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur padamu, Dia mengucap berkat, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala dan sambil mengucap syukur padamu, Dia memberkati dan memberikannya pada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita. Penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Maka ya Tuhan, sambil mengenangkan sengsara Putra-Mu yang menyelamatkan, kebangkitannya yang mengagumkan dan kenaikannya ke surga, sambil mengharapkan kedatangannya kembali, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang hidup dan kudus ini, seraya mengucap syukur. Kami mohon, pandanglah persembahan gereja-Mu ini, dan indahkanlah korban yang telah mendamaikan kami dengan Dikau ini. Perkenankanlah agar kami dipulihkan dengan tubuh dan darah Kristus Putra-Mu, dipenuhi dengan Roh Kudus-Nya, dan dijadikan satu tubuh dan satu roh di dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan olehnya, ya Tuhan, menjadi persembahan abadi bagi-Mu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi bersama para pilihan-Mu, bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, bersama Santo Yosef mempelainya, bersama para rasul-Mu yang kudus dan martir-Mu yang jaya, dan semua orang kudus yang melalui doa-doa mereka di hadapan-Mu senantiasa menolong kami. Kami mohon ya Tuhan, semoga korban yang mendamaikan ini menghasilkan damai dan keselamatan di seluruh dunia. Semoga Engkau berkenan memperkuat gereja-Mu yang sedang bersiara di bumi ini, dalam iman dan cinta kasih, bersama hamba-Mu Paus kami Leo XIV dan uskup kami Benediktus, bersama semua uskup dan semua rohaniwan, serta seluruh umat kesayangan-Mu. Dengarkanlah dengan rela doa-doa umat-Mu yang Kau perkenankan berhimpun di sini. Bapa yang Maha Rahim, persatukanlah bagi-Mu semua anak-Mu, dimanapun mereka berada, dengan belas kasih. Terimalah dengan rela dalam kerajaan-Mu saudara-saudari kami yang telah meninggal, dan semua orang yang berkenan padamu yang telah beralih dari dunia ini. Kami berharap di sanalah mereka menikmati kepenuhan kemuliaan-Mu selama-lamanya.
Dengan pengerantaran Kristus Tuhan kami, melalui Dia Engkau melimpahkan segala kebaikan kepada dunia. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami semua yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan Penyelamat kami Yesus Kristus. Sebab Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Semoga damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu bersamamu dan bersama rohmu. Damai Kristus. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudara terkasih, lihatlah anak domba Allah. Lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari hari ini diundang ke perjamuan anak domba.
Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tuhan, Kau satukan kami dalam perjamuan-Mu dengan makan roti ini, kami pun bersaudaralah. Pesta Kau selenggarakan, Kau sebarkan undangan yang serta dalam perjamuan akan hidup kekal. Bagai yang Engkau janjikan pada para rasul-Mu, dan kami percaya tulus hati di Kau tak ingkar janji. Tuhan, Kau satukan kami dalam perjamuan-Mu dengan makan roti ini, kami pun bersaudaralah. Kala Kau serahkan roti pada para murid-Mu, Engkau nyatakan penuh cinta, terimalah hidupku. Itulah tanda cinta-Mu bagi kami umat-Mu. Kini kami satu dengan Dikau, kan mengabdi saudara. Tuhan, Kau satukan kami dalam perjamuan-Mu dengan makan roti ini, kami pun bersaudaralah. Maka kini sabda bahagia akan kami wartakan bagi orang yang sengsara, bagi hati yang hampa, dan kepada yang putus asa, orang miskin dan papa, agar nanti seluruh bangsa satu di dalam Roh-Mu. Tuhan, Kau satukan kami dalam perjamuan-Mu dengan makan roti ini, kami pun bersaudaralah. Hatiku gembira. Hatiku gembira. Nah. Hatiku gembira Tuhan, Engkau datang padaku. Hatiku gembira Tuhan, Engkau datang padaku. Hadirlah dekatku Tuhan, jangan tinggalkan aku.
Hadirlah dekatku Tuhan, jangan tinggalkan daku. Jadikanlah kami Tuhan, putra-Mu yang setia. Jadikanlah kami Tuhan, putra-Mu yang setia. Tuhan, Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Kami mohon menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Kau pengawal yang setia, kawan hidup terdekat. Jauhkan kami dari dosa, panggil pulang yang sesat. Tuhan Yesus, Juru Selamat, karuniakanlah berkat. Tuhan Yesus, Juru Selamat, karuniakanlah berkat. Janji-Mu Kau terima kami, walau hina bercela. Yang berdosa Kau sucikan, Kau bebaskan yang lemah. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kini kami berserah. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kini kami berserah. Marilah berdoa. Allah penyelamat kami, dengarkanlah kami, dan semoga melalui misteri yang amat suci ini, kami sungguh percaya bahwa kemuliaan yang diperoleh Kristus Sang Kepala akan dinikmati juga oleh seluruh gereja tubuhnya. Sebab Dialah Tuhan kami sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan pengumuman gereja. Atas nama pastor paroki, pastor rekan, dan seluruh umat yang hadir, mengucapkan terima kasih kepada Pastor Hani Mentang PR yang sudah mempersembahkan misa pada hari ini, dan terima kasih juga diucapkan kepada semua petugas liturgi hari ini, animator, lektor, pemazmur, kantores, organis, misdinar, dan semua umat yang hadir. Selanjutnya pengumuman hari Selasa 19 Mei 2026 jam 16.30 WITA ada pertemuan pastores DPP Inti dan tim persiapan Krisma di Pastoran. Untuk pengumuman yang lain dapat dibaca dalam warta paroki. Umat yang terkasih, mari kita berdiri untuk menerima berkat Tuhan.
Saudara terkasih, mari kita terus mendukung karya komunikasi sosial, paroki, dan keuskupan. Dan hendaknya kita semua mulai dari keluarga dan komunitas kita masing-masing. Menjadikan diri kita sebagai teladan sambil terus membina dan mendampingi anak-anak kita untuk menggunakan media sosial secara bijak dan menjadikannya sarana pewartaan Injil dan kasih persaudaraan. Mari kita bersama-sama mempromosikan kanal-kanal media gereja dalam dunia digital dewasa ini, sekaligus menghadirkan wajah Kristus yang berbelas kasih dan pembawa pengharapan bagi semua orang. Tuhan sertamu. Semoga Allah yang telah berkenan menganugerahkan kepada saudara penebusan dan pengangkatan menjadi anak karena kebangkitan Sang Putra Tunggal, menggembirakan saudara dengan berkat-Nya. Amin. Semoga saudara yang melalui karya penebusannya telah menerima anugerah kemerdekaan sejati, mampu menikmati warisan abadi yang berlimpah dengannya. Semoga saudara yang telah bangkit bersama Kristus dalam pembaptisan karena iman, disatukan bersama Dia dalam tanah air surgawi karena hidup yang benar. Amin. Semoga berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus turun dan tinggal atas saudara senantiasa. Saudara-saudari, pergilah dalam damai. Misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Alangkah bahagianya hidup rukun dan damai di dalam persaudaraan, bagai minyak yang harum. Alangkah bahagianya hidup rukun dan damai. Namun yang segar pada pagi yang cerah, laksana anggur yang lesat kan pemuas dahaga.